dalam rangka melaksanakan salawat dan salam agar kita berada kepada nabinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rasulullah wa alihi wa sahbihi jami'an biya wal mursalin malaikati muqarrabin muqarrabin sa'adati nabi fakram rasman wa alihi wa sahbihi. Amma ila ruhi aba nabi wa mursalin malaikati muqarrabin muqarrabin sa'adati nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in wa naqsim ala kitab Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Palembang, Syekh Saiful Wilayah Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Syekh Muhammad Afif Syekh Nurul Amin Bahibaruddin Syekh Muhammad Asad bin Syekh Abdul Rahman Siddiq Syekh Haidar bin Rahman Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Syekh Haji Abdul bin Karam Syekh Haji Alpan wa jami'u ustadzi wa sallallahu rahim Syekh Muhammad Saman Mulia wa Syekh Muhammad Salman Jalil Syekh Zainal Abidin bin Abdul Samad wa Syekh Haji Muhammad Abdul Fattah bin Haji Abdul Rasid Mumpak wa Syekh Haji Sarwani Abdan Bangil Syekh Muhammad Asad wa Abdullah Rabai Zaman Ahmad dan Abdul Qadir Ajilani Muhammad Ibn Isabi Azal Ahmad Samai Junaid Abu Tadi wa Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa Ahmad Al-Badawi Faqih Muhammad bin Ali bin Ali wa Rasulullah wa Muhajirin Muhammad bin Isa wa Rasulullah wa Abdullah bin Ali wa Hamdan wa Abdullah bin Ali Andarus Sayyidina Baliyah bin Markar bin Qasad bin Muslim bin Nuh alaihi salam Abul Abbas Sayyidina Haidar alaihi salam Sayyidina Ali alaihi salam wa walidina wa walidihim wa walidina wa awadihim wa awadihim muslimin ajma'in wa ghafirlahum wa rahamahum wa abihim wa anhum اللهم انفعنا بعلومهم في الدين والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dan anugerah yang sangat besar kepada kita setiap saat, juga pada subuh hari ini. Alhamdulillah kita mendapat nikmat yang besar, yaitu bisa hadir di masjid ini serta berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Semoga niat kita beriktikaf, langkah kita menuju ke masjid ini menjadi penghapus dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran dan tetangga kita yang muslim dan mukmin, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mari kita tajdid dunia, memperbaharui niat kita supaya menjadi tambahan bagi nilai pahala itu sendiri, yaitu niat menghidupkan masjid, berniat untuk bersilaturahim, berniat untuk mencarinya ridha Allah, berniat untuk menuntut ilmu atau mengulang kaji,
berniat untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ini Allah Ta'ala menambahi pahala yang sangat besar kepada kita. Dan tentunya kita bermohon kepada Allah sebagaimana Engkau berikan kepada kami nilai ibadah atau pahala itu, maka berikan juga kepada kedua ibu bapak kami. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan bersalawat semoga kita dijadikan hamba-hambanya, hamba Allah yang cinta kepada Rasulullah, yang selalu mengingat kepada Rasulullah, dijadikan selalu ingat dan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hajat dunia maupun hajat akhirat dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Ta'ala kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Nyambung yang lalu yaitu istibra ulang dikit. Istibra itu sesudah berbakami kencing lalu badihim. Itulah supaya air kencing itu benar-benar habis. Nah, itu hukumnya sunnat, tapi menurut Imam Nawawi hukumnya wajib. Nah, supaya benar-benar habis. Nah, ujarana wa bi wujubihi qalahu al-qadhi wal Bughawi wa jara alaihi an-Nawawi fi syarh Muslimin. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu minal bauli fa inna amatal azabil qabri minhu. Dan dengan wajibnya istibra bedehem untuk laki-laki, ini khusus laki-laki, yang bedehem laki-laki aja. Sesudah kencing kami wajib hukumnya menurut ini mengatakan dia oleh Imam atau Al-Qadhi dan Imam Bughawi, dan berlaku sependapat atasnya oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim. Kenapa? Sebab ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sucikan olehmu dari perkara kencing, yakni dengan istibra, kemudian daripada kencing. Maka karena kebanyakan siksa itu dari orang yang tiada istibra pada kencing. Kebanyakan siksa kubur itu dikarenakan tanpa istibra. Akhirnya karena salawar, ketika karena salawar atau tapi lalu dibawa sembahyang. Sembahyang ada najis, hukumnya bukan jadi pahala, malah jadi dosa. Kan haram hukumnya. Membawa najis dalam keadaan sembahyang hukumnya haram. Nah, karena haram itu bukan jadi pahala, bukan sekadar kada sah. Kalau sembahyang itu kada sah, itu kada dosa, paling-paling diulang. Tapi ketika ada najis, itu jadi dosa, ya, bukan jadi pahala, jadi dosa. Nah, itu sebabnya diceritakan ketika Rasulullah SAW melewati pada kuburan, kayak gitu ta. Lalu Nabi berhenti, sesudah berhenti di situ, lalu sahabat yang lain bertakun, ya Rasulullah, kenapa jadi berhenti di sini? Ujar Rasulullah, kalian tidak mendengar lah. Ujar sahabat, napanya tadi nanti dengar. Tuh orang kena siksa dalam kubur. Jadi ujar sahabat, ya Rasulullah, apa penyebabnya? Penyebabnya yang satunya kada aman.
tetangganya, jiran dan tetangganya dari tangan dan mulutnya. Nah, tetangganya kada pernah merasa aman dari tangan dan mulutnya, penyarikan, pengalahian. Nah, bahnya montong kada pernah nang waras bepandir kana karuan maulah sakit hati orang lain. Yang kedua apa? Nah, kami kada bersih, bukan kada bebesuh. Jangan, bukan diartikan orang kami kada bebesuh. Ini bebesuh, cuman kada bersih sehingga masih tertinggal najis. Nah, dari situ lalu ujar Rasulullah kan tuh ambilkan pelepah korma, diambilkan pelepah korma, dibelah sidin belah dua, tajak sebelah ke yang karena siksa karena kada aman keluarganya tadi, tetangganya, yang sebelahnya ditancapkan lagi kepada orang nang apa dong yang kami kada bersih tadi. Jadi ya sahabat, ada manfaatnya ya Rasulullah kalau diletakkan, itu ada manfaatnya ujar Rasulullah. Selama daun itu masih hijau, inya akan bertasbih. Maka dengan permohonan, dengan tasbihnya si daun tadi, Allah akan mengangkatkan azab bagi orang yang di dalam kubur. Ini diartikan oleh ulama bahwa daun yang hijau aja akan bermanfaat bagi orang yang mati. Sebabnya kita bila kematian lalu diendeki daun pandan, kalau endeki daun pandan masih hijau diikat, diikat itu adalah hukumnya ada ada hukum ikat. Cuman orang beher itu maikat itu sambil baca qul huwallah. Jadi seikatan sebuting qul huwallah, seikatan sebuting qul huwallah. Ada kita seikatan sebuting bepandir. Seikatan sebuting bepandir. Asik bepandir. Orang bacakan qul huwallah. Nah, itu sebabnya ujar Rasulullah kena ada di sini. Orang nang meninggal itu dibacakan qul huwallah 1000 kali, maka akan diangkat azab kubur. Seandainya inya calon karena azab. Andai kata orang ini calon kena azab, maka bacakan qul huwallah 1000 kali. Maka akan diangkat dari azab kubur. Kada kena inya azab kubur. Maka apabila lepas azab kubur, maka yang sesudahnya itu lepas dah. Ini yang penting dikubur dulu. Bila dikubur selamat, habis yang lainnya. Kan kita kayak kita masuk bandara aja di pintu pertama itu dulu. Nah, nang lawang nang babunyi dah. Bila lawang babunyi itu selesai, masuk aman dah. Tapi amun di situ banyak masalah, udah makin ke atas makin banyak masalah kan gitu. Jadi baca qul huwallah 1000 tuh untuk orang nang meninggal. Nah, jadi amun kita kayak apa? Misalnya orang tua sudah meninggal nih, kita hanyar tahu, ya udah bacakan aja. Tapi usahakan untuk diri kita dulu berisi modal. Kita berisi modal 1000 dulu. Qul huwallah baca 1000. Sesudah 1000 ya Allah, dengan aku baca qul huwallah ini 1000 kali, jadikan sebagai jaminan diriku daripada azab kubur. 1000. Apakah 1000 itu sekali baca? Amun kawa, ayo. Amun kada kawa 100 semalaman. Amun kada kawa 100 50. Amun kada kawa 50 5.
Tapi 2 tahun hanya talah. Habis 5 aja. Iyalah. Tuh, jangan baca 50 kan 20 hari selesai. Nah, ada. Jadi baca untuk kita dulu. Nah, sesudah untuk kita ya 20 hari itu 50 semalaman. Dah, karena baca doanya, ya Allah, aku baca atau membaca qul huwallah ini 1000 kali, ya Allah, jadikan aku fidaan. Jaminan daripada azab kubur atau pelepasan dari azab kubur. Kita timbah itu kena lanjut aja toh setiap malam 50. Maka 100 maka 50. Bila sampai 20 hari ya untuk mama pulang. Sampai 20 hari untuk abah pulang. Gitu. Abah kita. Sudah tahu abah mama udah kena 20 hari untuk mintuha pulang. Mintuha dulu. Nah, mintuha laki, mintuha bini. Itu dulu. Kenapa? Maka kada kakai ka mintuha sebab mintuha memberi anak. Tuh sidin mangganalakan kan gitu toh. Kita tahu adiknya benar ya kada? Kenolo mintuha dulu namang ganaliakan bini to 20 tahun sidin ganali bini imbahnya awak bersanding bener lagi tuhuknya sidin jadi sama nang bibini kenapa maka membacakan qul huwallah kisan mintuha tuhuk sidin nyakulahakan laki iyalah imbahnya berhasil. Jadi keberhasilan yang ada sebutnya keberhasilan mintuha, bukan keberhasilan kita. Kan gitu ta? Nah, jadi ke mintuha dulu. Ada. Terus saja saban malam. Bila ampihnya mati ampih. Jadi nang baca qul huwallah 50 tuh bila matinya ampih. Mungkin ada ampihan karena mintuha paninian pada Tuhan. Banyak siapa lagi? Muslimin muslimat. Terus. Dah. 50 semalaman. Nah, ini kisah orang dalam kubur tadi, ya kan? Ndeki itu ada apa daun, oleh daun yang hidup itu sebabnya di kubur itu sunat ditanam sesuatu yang baunya harum, kembang nang harum. Nah, tersunat terkomnya apa ngarannya bunga melati, bunga tanjung. Oleh, tapi bunga tanjung nang halus lah, jangan nang ganal gitu. Ya bunga tanjung ada nang kayak nih, betangnya kayak tihang masigitnya ada. Jangan gitu ditanam. Habis terbongkar kuburan kawitannya ada nang halus. Bunga tanjung nang halus. Kenapa maka itu? Lihat dia anak kena bahwa setiap yang harum itu malaikat suka. Jadi kena malaikat datang ke situ. Kambet itu sebujurnya bagus saja, cuman inya kada bau. Kambet itu bagus saja. Nah, kebanyakan kita kan kambet yang habang loh, warnanya habang, itu kan kambet. Nah, itu bagus saja diandeking itu tanami. Tapi berniat lah, ada niatnya. Tanpa niat, tanpa apa-apa kada menghasilkan. Ini kan innamal a'mal bin niat, niatnya ada. Haluai kaina maraha kuburan kawitan jadi hutan lah. Kenapa? Itu kan rumput tumbuh, rumput betas itu pangulir ngarannya. Jadi tetap dibersihkan tapi ditanami gitu. Jadi dari dalil-dalil ini
orang yang meninggal akan mendapat manfaat dari orang yang hidup. Jadi kita bacakan Yasin gesan orang tua, kita bacakan Yasin gesan orang lain, itu sampai. Jangankan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja malah jari untuk kita ketika kita lewat pada satu kuburan hendaknya memberi salam. Ya kalau lewat kuburan, assalamualaikum ya ahlan diyar, inna insyaallah bikum lahiqun antum salaf wa nahnu khalaf. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtinna ba'dahum wa ghfir lana wa lahum. Dan itu pasti dijawab oleh orang kubur. Kita beri salam toh pasti dijawab, cuman kadang-kadangaran amun kadangaran kita bukahan, ya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam, jangan dalam kubur berita anak kacau, kita bukahan. Kalau jadi assalamualaikum dijawab oleh mereka. Nah, sunat hukumnya mendoakan orang yang di dalam kubur. Assalamualaikum ya hadirin, insyaallah insyaallah kita akan bertemuan. Insyaallah kita akan bertemu. Artinya apa? Amun aku bakubur di sini kita bertemuan. Amun aku bakubur di Makkah tahuam. Oh iya lah, tapi tetap aja amun keluarga, guru-guru itu tetap bertemu sesudah kematian. Di mana dalilnya? Allah Ta'ala madahkan wa alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka dengan zuriat mereka, baik zuriat nasab atau zuriat ilmu. Ya, zuriat itu ada zuriat ilmu, ada zuriat nasab. Nasab kan dari abah ayah terus ke bawah ya. Kemudian ya yang apa namanya ilmu dari guru sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril. Itu kena bertemuan. Ya, orang ini Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita jagar bertemu dengan orang-orang yang terdahulu. Nah, itu sebabnya kadang-kadang sebelum kita mati aja bisa dipertemukan dulu. Kadang-kadang abahnya nang datang kan, kadang-kadang neneknya, kadang-kadang guru-gurunya yang datang sebelum meninggal. Si anu datang nih. Nah, kan kita ada tanda-tandanya. Allahu Akbar. Kejata. Mudah-mudahan kita awan orang tua kita minimal baca Yasin setiap malam ke siang kahlisan orang tua kita, seluruh muslimin dan muslimat. Ujar Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith masih hidup itu di Mekah. Orang yang paling alim Habib Zain, ujar Sidin. Orang nang setuju menyedekahkan sesuatu, baik bacaan atau apapun untuk orang yang sudah meninggal, itu nantinya ketika inya mati dihedengi, ditunggu oleh orang-orang itu. Wah, si anu datang, rami datang anu. Kenapa? Sebab orang yang kita bacakan baik salam atau apapun itu mereka mengenal. Ini si anu yang beri salam. Oh, ini si anu bacakan Yasin. Jadi kita bayar mati lu berhubungan ada tangan. Wah, ini si anu hari itu nih rami. Dan orang yang kada pernah berhadiah sesuatu kepada yang meninggal, makanya bagaikan orang asing. Ada danang pinandunya. Dina parah benane kawitannya aja kada tahu. Siapa ini aja. Orang tuanya kada tahu. Kenapa? Awan orang tuanya aja kada suah berhadiah. Baca Yasin kada suah. Kenapa? Kada sampai, Bang. Iya toh. Kehilangan kuburan. Di mana kuburan? Na'udzubillah.
Sudah, nanti ada adalah yang kita dikubur tadi. Ini banyak orang karena siksa ujar Nabi disebabkan kencing kada beres. Bukan kada bebesuh tapi kada suci. Itu sebabnya badihim itu pardo. Nah, supaya habis sama sekali. Imbahnya diurut ulang. Sunat tuh diurut dari sebelah bawah. Nah, sunat hukumnya. Nah, dan jangan engkau buka auratmu, kenlah kencing istilah. Kemudian daripada kencing itu, maka karena kebanyakan siksa itu daripada orang yang tiada istibra, daripada kencing diperolehnya. Dan jangan engkau buka auratmu dahulu dari sampai ke tempat duduk bagi qadha hajat. Jujur juga buka salawar sudah sampai ke jemben hanya. Ini beheri yang beheri itu lucu aja di jembetan behira moha ditutupi burit kalihatan orang lalu. Ini bujur juga, nang sopan itu kan moha, bukan burit. Burit maka orang lalu di pinggir laut, jembatan. Jangan engkau membuka auratmu dahulu daripada sampai ke tempat duduk bagi qadha hajat. Nah, dan jangan engkau hadap. Ini WC beheri. Nah, sudah sampai ke situ hanya buka. Nah, kadang-kadang boleh. Ya Allah. Dan jangan engkau hadapkan matahari dan bulan, dan hadapkan kepada kiblat, dan jangan engkau belakangkan dia si kiblat, dan jangan engkau duduk qadha hajat di dalam air tenang. Inilah jangan ikam bahira bakami menghadap ke arah matahari atau ke arah bulan atau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini maksudnya di tempat yang terbuka. Nang kada boleh. Amon inya pakai WC, walaupun WC pas foto. Ini ada WC pas foto beheri. WC pas foto toh orangnya behira ingin sini kalihatan mencongol di pinggir sungai itu kan, nah mencongkong orangnya. Iyalah, tapi dindingnya sahasta minta nada. Sahasta juga kada apa-apa itu menghadap kiblat dah Bapak. Membelakangi kiblat kada apa-apa asal berdinding. Nang kada boleh menghadap kiblat, belakang kiblat ini tanpa dinding. Aku takutannya boleh ke rumah kena merakai ke jamban. Kenapa? Pas menghadap kiblat jambannya. Kada kayak itu, kada. Amun inya betutup, membelakangi ke menghadap ke kiblat kada ada hukum beta. Ini nang terbuka, sifatnya terbuka. Nah. Orang beheri kan banyak toh. Kita aja bukan orang beheri, kita. Ya kalau behira di pohon nyior nang rabah. Iya kan, kemana-mana arahnya. Nyiurnya rabah, berdiri dia, duduk di atas pohon dia nyiur rabah. Udah behira lagi situ. Beheri kayaknya itu. Wah ini orang pakai WC beretaan. Ada lagi ini kada masuk lagi tak. Alhamdulillah kita ini sugih-sugih benar loh ini udah sugih benar.
Banyak mendahulu ya Allah. Iyalah. Jamban itu amun nang tak bagus juga dindingnya hatap. Boleh. Imbahnya sambil behira sambil meluangi. Hatap bang. Hatap daun. Iyalah. Jadi kayak itu. Ya Allah. Tetah. Yang mana maksud lu apa? Yuk kita syukuri nikmat Allah. Yuk kita syukuri nikmat Allah. Banyak banget nikmat Allah wah ini dah. Beher itu kasihan benar. Alah. Ini bubuhan nang sekolah beheri nang membawa limping sagu banyaknya. Yolah, bawa limping sagu beheri kan. Duit jajan kadada paksa limping sagu dibawa. Jenang toha kada berduit. Nih hendak mau bawa biaya sampai tengah hari perut lapar. Limping sagunya dilawakakan ke dindingnya bungkas. Nah itulah limping sagu karas jadinya. Nah apalagi maksud lu tuh kayak apalagi lah nikmat Allah tuh sudah luar biasanya nikmat Allah awan kita wahine gitu. Banyak benar nikmat Allah dah. Allahu Akbar. Nah, jangan belakangi dia dan jangan engkau duduk kalau hajat di dalam air tenang. Di sumur. Behira di sumur, jangan. Sumur di kamihi, jangan. Itu kan banyu nang tenang, jangan. Sebab kenapa banyu tenang ini ada dua yang sumur, kurang sarik. Namun inya banyu tenang nang ada di dalam di hutan atau di peladangan, yang takutannya jin di situ. Nya jin ketujuh, lah kacaknya nyar tahu. Bayang mengamihi, pas tak kamihi kepala kawan. Bangkak boleh. Bang, jin sarik. Nya mengamihi aku aja. Nah, jangan di air tenang dan jangan engkau kencing atau berak di bawah pohon kayu yang berbuah. Makruh amun bet kita saurang, haram amun bet urang. Kalau pohon kayu itu pohon kayu bet urang, haram hukumnya bakame atau berak di situ. Amun bet saurang makruh. Ela asian pulang kawan bayihan naik jejak. Nah, dan jangan engkau kencing atau berak di dalam lubang yang ada di tanah, jangan. Kasihan kawan nang di dalam. Patir kadada, guntur kadada, hujannya hujan panas. Iya, samut nang apa ngene? Jangan. Amun samut menulang sambur. Belesnya jangan itu makruh semua anak. Allahu Akbar. Dan jangan engkau kencing pada tanah yang keras. Nah ini kita lakukan ini lah di porselen kan porselen buat kita itu makruh. Cuman kada kawai mengitu nang alatnya dah. Kenapa jadi makro? Sebab mudah mencret, tahambur. Pada sebabnya bakal beda hati-hati kan gitu kan. Itu makro di tempat nang keras. Nah, luar biasa. Agama kita ini agama luar biasa. Sampai sekecil itu diatur. Nah, kada diatur, semuanya diatur. Masya Allah. Nah, kencing di tanah nang keras dan di depan angin berhembus lah angin situ dulu tah. Jangan di tempat angin nang berhembus. Ujur juga angin dari sana wah bakal mereka situ mulik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sampai kepada kita dan kita sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslim zalimin lil zalimin wa min salihin wa alihi wa sahbihi ajma'in.